Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanku semua, apa kabarnya? Hari ini saya akan mengajak kalian untuk memantau bagaimana cara petani untuk menyiapkan lahan jahe yang awalnya adalah kebun coklat yang akan kita tumpang sarikan dengan jahe. Apakah hal ini akan menjadi suatu alternatif para petani agar lebih bermanfaat lahannya? Mereka sedang mempersiapkan lahan jahe. Mari kita saksikan. Nah, rekan-rekan, ini adalah lokasi yang akan kita gunakan untuk menanam jahe. Pertama, tentunya kita akan mempersiapkan lahannya. Karena lahan ini belum pernah sekali ditanami dengan tanaman, jadi kita perlu tenaga ekstra untuk mengolah lahan ini untuk siap menjadi lahan yang ditanami dengan jahe. Tentunya persiapannya adalah dengan membuang semua rumput-rumput ini. Bagian ini adalah lahan yang belum pernah tersentuh sama sekali. Jadi harus diolah dari awal, yaitu membersihkan semua rumputnya. Metode yang digunakan kali ini memang relatif manual dan memakan waktu yang sedikit agak lebih lama dibanding memakai mesin. Akan tetapi di sini kita ambil sisi positifnya, yaitu kita dapat memperkerjakan orang lain yang penghasilan mereka dapat untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. Apalagi di masa saat ini pekerjaan makin sulit loh. Untuk selanjutnya, pada lahan yang sebagian ini adalah pemanfaatan lahan yang tadinya adalah kebun coklat yang sudah tidak produktif.
Peremajaan coklat ini memerlukan waktu antara 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, sambil menunggu coklat ini berkembang dengan stekannya, kita manfaatkan lahannya untuk ditanami dengan bibit jahe. Langkah awalnya yaitu dengan menggemburkan seluruh tanah terlebih dahulu. Penggemburan tanah ini memang agak sedikit lama karena tekstur tanah yang berbatu dan memiliki akar-akar sisa dari batang coklat. Persiapan lahan budidaya jahe setidaknya dilakukan 1 bulan sebelum bibit siap ditanam. Lahan yang telah dicangkul dengan kedalaman 25-30 cm ini tidak langsung ditanam dengan bibit jahe, melainkan lahan akan dibiarkan dulu kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya lahan akan dicangkul kembali atau dibajak kembali untuk kedua kalinya untuk penggemburan. Kita akan membuat bedeng dengan lebar 80-120 cm dan tinggi 25-30 cm. Dengan panjang bedengan disesuaikan dengan keadaan lahan ini ya. Sistem tumpang sari ini diharapkan bisa memanfaatkan lahan lebih optimal. Di sini ada pohon coklat yang memang disetek agar menghasilkan coklat yang baik. Sembari menunggu coklat ini besar dan berbuah, ada baiknya kita memanfaatkan lahan di bawahnya untuk kita buatkan lahan pertanian kebun jahe. Masih banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk melakukan penanaman jahe. Lahan ini masih memerlukan perlakuan khusus karena tanahnya yang masih kurang subur. Sedangkan untuk tanaman jahe memerlukan banyak pupuk dan perlakuan khusus terutama untuk lahannya. Pupuk dasar untuk tanaman jahe antara lain adanya pemberian kapur pertanian atau dolomit. Dolomit diberikan setelah selesai pengolahan lahan pertama atau pembajakan kasar tadi, dengan dosis disesuaikan dengan pH tanah. Pemberian kapur pertanian atau dolomit ini yaitu ditaburkan merata pada lahan dan dibiarkan sampai tersiram air hujan. Selanjutnya yaitu pemberian pupuk kandang atau pupuk kompos. Pemberian pupuk kandang ini dilakukan bersamaan dengan pembuatan bedeng, kemudian diaduk atau ditutup menggunakan tanah. Oh ya, pupuk kandang yang baik adalah pupuk kandang yang telah difermentasi. Selanjutnya, pupuk lain yang diperlukan untuk tanaman jahe ini adalah pupuk TSP atau SP36, lalu urea atau ZA dan KCl. Pupuk-pupuk tadi ditaburkan bersamaan dengan penaburan pupuk kandang ya. Perlu diperhatikan juga bahwa pemberian atau dosis pupuk dasar tanaman jahe per hektar adalah pupuk kandang 20-30 ton, urea 200 kg, TSP atau SP36 sebanyak 300 kg, dan KCl sebanyak 300 kg, atau disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah.